Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Hajra SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Baru. Hari ini saya akan melakukan praktik coaching bersama rekan saya, Pak Hamka SPD MPD, dengan menggunakan alur percakapan Tirta. Baik, untuk kali ini sesi pertama saya yang akan bertindak sebagai coach dan rekan saya Pak Hamka SPD MPD yang bertindak sebagai coachee. Baik, Pak Hamka, kita mulai ya. Siap. Assalamualaikum Pak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu. Alhamdulillah, sehat ya Pak? Alhamdulillah, sehat Ibu. Iya, alhamdulillah. Pak Hamka, saya lihat Pak Hamka hari ini terlihat kurang semangat. Tidak seperti biasanya, Pak. Sepertinya Bapak sedang banyak pikiran ya? Maaf nih Pak Hamka, kalau boleh saya tahu. Kira-kira Bapak ada masalah apa ya? Begini Bu, sebenarnya memang beberapa hari ini ada hal yang saya pikirkan, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Ya. Jika Ibu ada waktu, saya ingin cerita tentang masalah saya. Tapi jika Ibu sibuk, ya mungkin ada lain waktu aja. Tidak kok Pak, saya untuk hari ini saya selesai mengajar, baru selesai mengajar. Jadi saya sekarang jadi jam kosong. Saya kira saya sama sekali tidak merasa terganggu, Bapak. Silahkan Bapak bisa bercerita kepada saya masalah apa yang sedang Bapak hadapi. Alhamdulillah Bu ya, tentu terima kasih banyak atas sebelumnya. Jadi begini Bu, Ya. ada hal yang sudah beberapa hari ini mengganggu pikiran saya, dan saya merasa terganggu dan merasa tidak nyaman di kelas. Begitu ya Pak. Jadi ada sesuatu hal yang membuat Bapak merasa tidak nyaman, pikiran Bapak terganggu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi masalah yang sedang Bapak hadapi ini agar Bapak merasa nyaman kembali. Terus kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Begini Bu, saya berharap akan mendapatkan solusi dan jalan keluarnya itu. Setelah itu saya menceritakan keluh kesah saya itu Bu. Iya, baik Pak. Semoga nanti kita dapat mendapatkan pemecahan dari masalah yang Bapak hadapi ya. Jadi permasalahannya seperti apa Pak? Saya siap dengarkan. Silahkan Pak diceritakan. Terima kasih ya Bu. Ya begini ya Bu, saya bingung harus melakukan apa terhadap murid saya yang sudah beberapa hari ini tidak masuk Bu di kelas. Ya. Dan tentunya berpengaruh pada mata pelajaran saya dengan mata pelajaran guru olahraga dengan mata pelajaran agama. Tentu ini menjadi salah satu pelajaran yang mungkin agak sedikit mengganggu dari teman-temannya, sekaligus juga saya khawatir karena sebenarnya ini murid sebenarnya ini pintar Ibu, cerdas. Iya. Akhir-akhir ini yang mungkin tidak tahu kenapa. Itu yang mungkin dari permasalahan saya Ibu. Begitu ya Pak. Oh, ada siswa Bapak, murid Bapak yang beberapa hari ini tidak hadir ya Pak di sekolah. Kira-kira menurut Bapak apa yang membuat murid Bapak ini tidak hadir beberapa hari di sekolah? Saya pernah mendengar waktu saya menyampaikan ke kelas, ada beberapa teman murid saya ini kebetulan berdekatan dengan rumah mereka juga. Beliau katanya membantu orang tuanya Ibu berjualan ikan di sekitar warga, bahkan ada di sempat mereka berjualan di luar dari wilayahnya tetangga-tetangganya, sehingga ya kalau dipikir itu ya hal yang mungkin barangkali dia membantu ibunya untuk sebagai bagian dari keluarganya itu.
Ya, oh seperti itu ya Pak. Ya, kasihan ya Pak ya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak terkait masalah ini Pak? Terus terang ya Bu, saya Iya. khawatir dan tentu saya eh, melihat kondisi murid saya ini Bu, saya khawatir Mhm. pendidikannya itu akan terputus dan sampai di sini, dan saya pun prihatin atas kondisi keluarganya yang mungkin sakit-sakitan, Mhm. bapaknya ya Bu ya. Nah, sehingga apa Oh yang ya. menjadi ini ujian untuk mereka ya, rasa simpati kita ini kepada murid kita ini misalnya agak Mhm. sedikit berkurang itu. Nah, Oh ya, seperti itu ya Pak. Masalahnya saya turut prihatin ya Pak mendengar cerita dari Bapak. Kasihan sekali murid Bapak ini masih kecil, sudah mengalami masalah yang sangat besar. Kemudian masih usia SD, seumurannya itu sudah harus berpikir dewasa masalah keluarga ya Pak ya. ya iya ya itu Bu, itulah yang membuat saya bingung beberapa hari ini. Ya, jadi dari apa yang sudah Bapak ceritakan tadi, kira-kira apa rencana Bapak selanjutnya untuk menyelesaikan masalah murid Bapak ini? Ah, rencananya begini Bu, saya akan berkunjung ke rumah murid saya, Mhm, mhm, bertemu dan berbicara uh, langsung dengan orang tuanya, dan sama-sama mencari jalan keluarnya Ibu. iya, Saya juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah bersama dengan rekan guru di sekolah terkait kondisi kehidupan murid saya ini Bu. mhm, mhm. Oh iya ya, wah bagus sekali Pak. Saran Bapak itu atau rencana Bapak itu untuk bertemu langsung dengan orang tuanya itu merupakan rencana yang sangat bagus sekali Pak. Apakah masih ada rencana yang lain yang akan Bapak lakukan? Saya berencana dengan rencana ini adalah tambahan mungkin barangkali untuk saya, yaitu bekerja sama dengan kepala sekolah dengan rekan guru sejawat. Sejawat Mhm, itu bagaimana bisa setidaknya apa namanya, mengusulkan untuk membantu murid saya ini setidaknya meringankan beban mereka. Itu mhm, yang mhm. saya insyaallah lakukan rencana selanjutnya. Oh iya Pak, iya ya Pak. Bagus sekali ya Pak, jadi turut prihatin, eee, selanjutnya mungkin, sebagai langkah awal, sebagai langkah awal Bapak untuk menjalankan rencana Bapak ini, eee, apa yang akan pertama-tama Bapak lakukan terlebih dahulu? Pertama berkunjung ke rumahnya. Mhm, Rencananya kalau memang nanti di keadaan tidak memungkinkan, ya kemungkinan saya bersurat kepada orang tuanya, dan itu iya, pun nanti surat itu saya akan berikan kepada teman yang dekat dari rumah murid saya itu. mhm. Iya ya Pak. Jadi kalau misalnya Bapak tidak bertemu, pada saat berkunjung di rumah siswa atau murid Bapak tadi ini, langkah berikutnya itu Bapak akan, menyurati orang tuanya ya Pak? Seperti itu ya Pak? Iya betul. Nah Oh itulah iya Bu, iya, baik Pak, baik. mungkin saya ya syukurlah Bu kalau saya merasa bahwa itu membuat surat pemanggilan orang tua akan saya titip Mhm. itu, bahwa jadi merasa sekarang alhamdulillah semoga masalah ini dapat segera saya selesaikan. Mhm. Iya iya, saya setuju sekali ya Pak ya. Jadi langkah penyelesaian yang Bapak rencanakan itu sudah sangat bagus, saya sangat setuju dengan hal itu, ide-ide Bapak tadi. Baik, baiklah Pak, jadi, sekarang sudah merasa lega ya Pak ya? Iya, Ya, alhamdulillah Pak, alhamdulillah. saya juga, merasa senang, dan Ya. sangat bersyukur, pada akhirnya Bapak sudah merasa lega, kemudian, dari rencana yang Bapak sampaikan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apakah ada batasan deadline waktunya? Ya. Mengenai hal itu, insya Allah Bu, secepatnya saya akan lakukan kunjungan rumah. Jika saat kunjungan rumah saya tidak bertemu dengan orang tuanya, maka saya akan membuat surat pemanggilan orang tuanya. Oh iya Pak. Lalu Bapak selanjutnya setelah melakukan hal itu, dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan rencana Bapak tadi?
Dukungan yang saya harapkan itu dari kepala sekolah ya, bersama dengan rekan guru. Tentunya dukungan ini diawali dari kepala sekolah sebagai izin Ya, dan semangat, motivasi dari rekan-rekan guru agar saya memiliki semangat dan motivasi dan percaya diri mampu bisa menyelesaikan persoalan saya di kelas itu. ya. Semoga ya Pak, semoga Bapak dapat melaksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan dan jelaskan tadi, dan masalahnya itu dapat segera diselesaikan. Semangat ya Pak, semangat. Amin Bu, terima kasih banyak atas waktunya Bu ya, dan saran-sarannya maupun masukannya, sehingga saya merasa lega sekarang Bu. Ya, sama-sama Pak, sama-sama. Baik Pak, jika Bapak sudah merasa lega, sudah merasa nyaman sekarang, saya mohon pamit ke kelas dulu Pak. Saya ada jam lagi. Saya minta kepada Pak Hamka jangan sungkan dan segan untuk bertanya atau meminta waktu saya. Kita bisa saling bercerita. Saya siap mendengarkan keluh kesah Bapak. Baik Pak, saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, baik Bu, sama-sama ya Bu. Terima kasih atas waktunya dan memberikan solusi dengan motivasi saya untuk saya masalah murid saya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melakukan lagi praktek coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamka SPD MPD, selaku calon guru penggerak angkatan ke-9. Pada sore hari ini, alhamdulillah saya diberikan amanah untuk melakukan sebuah praktek coaching, yang mana sebagai coach saya sendiri dan sebagai coach yaitu Ibu Hajra SPD. Pada kesempatan pula ini, baiklah saya akan memulai untuk melakukan praktik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari-hari ini Ibu kurang bersemangat dan tidak seceria biasanya. Maaf kalau boleh tahu, kira-kira apa ada Ibu ada masalah? Iya nih Pak, sebenarnya saya memang sedikit ada masalah Pak. Cuma saya bingung mau mengutarakannya itu kemana. Saya minta tolong Pak, apakah Bapak ada waktu sebentar? Saya ingin cerita tentang masalah saya. Mohon maaf loh Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Insya Allah Ibu, saya ada waktu Bu, dan Ibu jangan sungkan-sungkan. Ibu sama sekali tidak mengganggu kok. Alhamdulillah, terima kasih banyak loh Pak sebelumnya sudah ada waktu untuk saya. Begini Pak, jadi beberapa hari ini sebenarnya saya itu merasa bingung Pak, gelisah dan tidak nyaman. Sampai-sampai pikiran saya itu tidak tenang itu Pak. Iya. Ya. Jadi menurut saya Ibu, apa yang saya bisa bantu untuk
mengatasi ketidaknyamanan Ibu, dan kira-kira apa ya yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Iya Pak, saya berharap dengan pembicaraan ini, curhat saya ke Bapak ini, saya selanjutnya akan mendapatkan ketenangan setelah saya bercerita keluh kesah saya, Pak. Baik, Ibu ya. Kira-kira masih ada ya yang ingin Ibu dapatkan? Iya Pak, selain perasaan nyaman setelah berkeluh kesah, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Pak. Baik Ibu, semoga nanti akan bisa mendapatkan pemecahan dan masalah ya Ibu ya. Iya Pak. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Silakan Ibu cerita dong. Jangan suka-suka Ibu ya. Iya nih Pak, saya itu bersyukur Pak ada teman untuk cerita. Jadi begini loh Pak, saya itu bingung Pak harus melakukan apa terhadap siswa saya yang tidak fokus saat pelajaran saya Pak di jam terakhir saat saya masuk kelas. Seperti itu loh Pak. Ya, ya. Oh begitu ya. Lalu bagaimana tanggapan dan sikap Ibu terkait sikap siswa tersebut Ibu? Perasaan saya pasti merasa sedih Pak. Saya pasti sedih, terus saya kecewa Pak. Saya sudah capek-capek mengajar dari pagi sampai jam terakhir. Karena saya kan mengajar matematika di sekolah ini Pak. Saya hanya sendiri Pak dari 6 kelas. Jadi saya itu kadang jamnya per hari itu full. Cuma 1-2 jam saja yang kosong. Jadi pasti saya sedih, kecewa, masuk kelas, ternyata siswa ribut. Kadang juga mereka keluar kelas, izin keluar lama baru kembali. Kadang juga bahkan sampai ada ya Pak yang mengatakan kepada saya, "Ibu, kami tidak usah belajar matematika, Bu. Kami tuh capek, Bu, belajar dari pagi." Seperti itu, Pak. Aduh, saya tuh sedih sekali, Pak, dengar ternyata mereka itu banyak yang tidak suka pelajaran matematika loh, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Iya. Maaf ya, kalau boleh saya tahu, saat proses belajar dalam kelas, biasanya Ibu biasanya punya gaya belajar maupun metode apa ya Ibu ajarkan kepada siswa Ibu? Iya, Pak. Saya kalau mengajar di kelas itu, Pak, saya ini kan guru matematika ya, Pak, ya. Saya lebih sering menggunakan metode ceramah, Pak. Di matematika itu kan harus dijelaskan, Pak, ya. Kita harus lebih banyak menjelaskan. Jadi, saya itu lebih memilih metode ceramah selama ini. Kemudian setelah menjelaskan, saya langsung memberikan tugas ke siswa, ke murid, dari apa yang saya jelaskan, sampai mereka jam pelajaran saya itu selesai, seperti itu, Pak. Sebenarnya gaya belajar metode Ibu yang terapkan saat proses belajar dalam kelas itu cukup bagus sebenarnya ya. Hanya saja ya Ibu ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar pada murid itu kan beragam. Jadi pasti gaya belajarnya juga beragam juga atau berbeda-beda. Apalagi halnya dengan matematika memang perlu penjelasan. Tapi itu yang menjadi kendala kita memang memang kita mampu melihat dan mengkondisikan lah apa yang keinginan siswa kita. Iya ya Pak, betul sekali ya Pak apa yang Bapak bilang tadi, siswa kita itu beragam. Kok saya baru kepikiran sampai di situ ya Pak ya? Iya Ibu, sebagai guru tentu penting untuk memahami karakter murid kita Ibu ya, agar kita mengetahui keinginan dan minat murid saat kita belajar. Tentu hal ini beda dengan materi pelajaran yang lainnya, yang memang butuh penjelasan yang banyak dan butuh kesabaran ya Ibu. Iya, betul sekali Pak. Betul, harus sabar. Iya betul. Ya selanjutnya kalau apa yang sudah kita bicarakan bersama tadi, lalu apa rencana Ibu selanjutnya?
Baik Pak. Jadi saya kepikiran nih Pak, selanjutnya itu rencana saya akan mengubah gaya belajar atau metode mengajar yang saya akan terapkan di kelas. Sebelumnya saya kan sering menggunakan metode ceramah Pak. Jadi saya berinisiatif, berencana akan memberikan model pembelajaran yang menyenangkan, memberikan misalnya media pembelajaran menggunakan audio atau menggunakan video, bisa juga diberikan game saat belajar, bisa juga membentuk kelompok-kelompok di dalam kelas, atau bisa juga ya Pak kita belajar di luar kelas, mencari suasana baru sehingga siswa itu tidak merasa bosan ya Pak ya, seperti itu Pak. Iya. Wah, sebuah rencana yang bagus itu Bu. Tentu kita sebagai guru diharapkan memang ya mampu mengerti dan memahami murid-murid kita ya Bu ya. Iya Pak, ya. Semoga dari rencana-rencana yang saya buat tadi mampu memahami dan memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya Pak, sehingga mereka menjadi lebih fokus dalam belajar. Baik Bu ya. Selanjutnya apa yang Ibu lagi lakukan? Selain itu, saya mungkin juga akan untuk meningkatkan fokus, mengembalikan fokus dan konsentrasi mereka, bisa juga saya akan menerapkan teknik stop Pak untuk mengembalikan konsentrasi siswa-siswa saya, atau ya bisa juga memberikan reward semacam hadiah-hadiah sederhana Pak itu. Jadi untuk siswa-siswa yang aktif, untuk siswa-siswa yang berani menjawab soal di depan papan tulis itu sebagai pemancing supaya mereka itu aktif dalam perhatikan, aktif dalam belajar, seperti itu ya Pak ya. Ya, subhanallah, luar biasa Ibu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat-sangat bagus dan sudah tepat. Saya setuju itu dengan Ibu. Ya, alhamdulillah Pak. Perasaan saya jadi merasa agak lega ini Pak. Sudah berbincang-bincang dengan Pak Hamka ini, wah luar biasa. Jujur itu kemarin-kemarin tuh saya bingung sekali Pak, melihat kondisi siswa saya yang makin kesini makin ya kurang fokus di dalam kelas Pak. Alhamdulillah Ibu. Saya juga merasa senang Ibu dan sangat bersyukur pada akhirnya Ibu yang sudah merasa lega juga. Nah, dari langkah yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ada kebatasan dan waktu yang Ibu ingin lakukan atau bagaimana? Ya, baik Pak. Jadi dari rencana yang sudah saya susun tadi, yang sudah saya buat tadi itu, rencananya saya akan langsung terapkan di proses pembelajaran selanjutnya, sehingga yaitu dengan membuat media-media pembelajaran yang menarik untuk siswa, yang bisa memancing konsentrasi dan fokus siswa itu kembali Pak. Ceritanya mereka bisa lebih aktif ya dalam belajar, baik itu di jam pertama, jam kedua, sampai jam terakhir itu konsentrasinya itu tetap. Seperti itu. Iya Bu. Iya Bu ya. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen itu Bu? Yang komitmen itu yang istilahnya mampu bisa ada solusi yang seperti apa untuk kita. Iya, jadi dukungan yang saya butuhkan itu untuk melaksanakan komitmen tentunya itu dari rekan sejawat atau rekan-rekan guru di sekolah ya Pak ya. Saya akan berusaha untuk menjalin komunikasi dengan rekan-rekan guru agar bisa saling mengingatkan sehingga mampu konsisten dalam memberikan media-media pembelajaran atau model-model pembelajaran yang menarik bagi siswa. Seperti itu Pak. Wah, itu ide yang bagus sekali Bu. Ya, semoga Ibu dapat melaksanakan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, jadi semangat ya.
Jadi semangat ya Bu ya, semangat ya Bu ya. Ya. Iya, Ya. terima kasih Pak. Alhamdulillah nih Pak. Aduh, saya berterima kasih sekali. Saya bisa berbagi dengan Bapak, bercerita. Terima kasih atas saran-sarannya Pak, masukannya, sehingga saya sudah merasa lega Pak. Saya banyak mendapatkan solusi. Semoga nanti kita semua bisa menjadi guru-guru yang menjadi teladan untuk murid-murid kita ya Pak ya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin ya Bu, sama-sama Ibu. Alhamdulillah, semoga ini sekali lagi ya Ibu ya, ketika ada masalah lagi bisa kita berkolaborasi, sharing-sharing lah, jangan sungkan-sungkan Ibu ya. Iya Pak, ya Pak. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Baik Pak, saya mohon izin ya Pak ya, saya masuk kelas dulu karena sudah jam pelajaran saya ini. Jika ada masalah lagi Pak, saya harap Bapak masih bersedia ya menjadi tempat curhatan saya. Ya Pak ya. Iya, iya, iya. Dengan senang hati Bu ya, dengan senang hati ya. Jangan sungkan-sungkan Ibu, insya Allah kita akan sharing, berkomitmen untuk bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada. Tentunya ini kan juga pada akhirnya Ibu yang pertanyaan untuk Koci. Jadi masing-masing kita refleksi apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Kalau dari saya Pak, yang saya rasakan itu alhamdulillah saya merasa itu alangkah indahnya, alangkah nikmatnya kalau punya teman yang bisa tempat kita untuk berbagi masalah, berbagi cerita, dengan bantuan coach seperti Bapak, saya kira semua orang pasti bisa menemukan solusi-solusi dari masalahnya. Kemudian hal-hal positif yang saya dapatkan itu adalah saya mampu membuat rencana-rencana atau menemukan solusi sendiri dari masalah yang saya hadapi tadi. Seperti itu Pak. Kalau dari Bapak sendiri? Menurut saya dari refleksi dari ketika saya di coaching ya, artinya nikmat mana itu tiada nikmat yang tidak kita dustakan istilahnya. Dusta mana yang kita bisa dustakan ya. Artinya ya dengan adanya seperti ini sebenarnya hal yang baru sebenarnya. Sangat-sangat luar biasa karena tidak semua apa yang kita harapkan itu masalah-masalah kita itu bisa kita menyampaikan kepada rekan-rekan kita. Dan terkadang memang ketika ada teman yang sejawat kita yang memberikan sharing-sharing, saling tukar berpikiran, itu tentu itu akan menjadi salah satu nikmat mana yang kita dustakan ya. Nah, artinya sangat luar biasa karena beda dengan kita curhat yang secara pribadi dengan yang betul-betul kita bagaimana kita bisa memberikan perubahan apa yang harus kita lakukan selaku guru, sebagai pendidik. Dan hal yang positif juga saya juga ada semacam satu apa yang menjadi solusi, artinya menemukan solusi itu sendiri, dan tentunya itu tidak lagi menjadi persoalan dengan sebuah masalah yang tentunya ini lagi tidak berlanjut dan berkelanjutan, sehingga ada solusi yang bisa kita dapatkan. Dari itu saya mungkin dapat saya.